Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kelompok kami dalam bentuk slide yang berjudul Hubungan Tingkat Partisipasi Organisasi dengan Indeks Prestasi Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unsika Angkatan 2023. Sebelum saya dan rekan saya mempresentasikan lebih jauh mengenai proposal penelitian ini, hendaknya saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruri Ervianto, NPM 23106312644. Perkenalkan, saya Didi Ahmad dengan NPM 73106312 dari Program Studi Hubungan Internasional FISIP kelas 4A Unsika. Di sini saya akan memaparkan alasan kelompok kami memilih judul Hubungan Tingkat Partisipasi Organisasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Unsika tahun atau angkatan 2023. Nah, kami memilih topik ini kan topik ini sangat relevan dengan keseharian mahasiswa terutama di hubungan internasional. Banyak teman seangkatan yang aktif dalam berbagai organisasi, mulai dari kemahasiswaan, UKM, dan juga organisasi lain seperti HIMA dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dari sini kami juga memiliki sebuah persepsi umum di mana hal-hal seperti ini itu seperti join organisasi itu berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Harapannya kami akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga berdasarkan data mengenai keseimbangan antara organisasi mahasiswa dan juga akademik mahasiswa. Dengan mempertimbangkan urgensi dan juga motivasi personal, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam bidang praksis maupun secara akademis. Melalui analisis sebab akibat, yaitu dengan variabel X-nya tingkat partisipasi organisasi, dengan variabel Y yaitu indeks prestasi mahasiswa, diharapkan kami dapat mengetahui apakah sebenarnya tingkat organisasi mahasiswa ataupun keterlibatan mahasiswa di organisasi berpengaruh baik, buruk, ataupun tidak berpengaruh terhadap indeks prestasi mahasiswa HI FISIP Unsika tahun 2023. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan penelitian dari penelitian kami ini. Setidaknya ada dua tujuan penelitian kami di penelitian kali ini. Yang pertama adalah menelaah hubungan antara tingkat partisipasi organisasi dan juga indeks prestasi kumulatif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah semakin aktif mahasiswa HI Unsika 2023 di organisasi seperti BEM, BLM, HIMA, dan juga ormawa lainnya dapat berpengaruh terhadap penaikan ataupun penurunan IPK mereka. Dengan melihat data minat, organisasi, dan juga hasil akademik mahasiswa, kami ingin mengetahui apakah keseimbangan antara kegiatan ormawa dan akademik memungkinkan atau malah memberi tekanan pada prestasi mahasiswa. Yang kedua, mengukur seberapa besar pelibatan organisasi memberikan pengaruh nyata terhadap IPK mahasiswa. Dengan menggunakan instrumen survei seperti frekuensi organisasi, lalu kami menghitung korelasinya yang bisa jadi positif ataupun negatif terhadap nilai IPK. Kami memberikan gambaran konkret apakah partisipasi organisasi punya efek signifikan atau justru tidak berdampak sama sekali terhadap indeks prestasi mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi masalah. Nah, dalam kehidupan kampus sering muncul anggapan bahwa semakin aktif seorang di organisasi akan berpengaruh buruk terhadap IPK-nya ataupun indeks prestasi kumulatifnya. Sebagai mahasiswa HI Unsika 2023, kami juga sering menyaksikan realitas ini di lapangan. Banyak teman kami yang memilih untuk fokus akademik karena khawatir bergabungnya mereka di organisasi akan menyita waktu dan juga akan berpengaruh terhadap indeks prestasi kumulatif dan juga akademiknya. Setidaknya ada dua identifikasi masalah yang kami temukan sebelum kami mengangkat mengenai penelitian ini. Yang pertama adalah asumsi yang banyak beredar tentang penurunan IPK karena aktif organisasi. Tentu ini adalah masalah pertama yang kami identifikasi, munculnya asumsi bahwa semakin tinggi tingkat keaktifan seseorang dalam ormawa, semakin rendah pula capaian akademiknya.
Sayangnya sampai setidaknya sampai penelitian ini dibuat, belum ada penelitian yang membahas mengenai hubungan antara tingkat partisipasi organisasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Maka penting bagi kami sebagai peneliti untuk menyelidiki apakah dugaan ini benar adanya atau hanya sekedar persepsi yang sudah terlanjur berkembang di kalangan mahasiswa dan juga menjadi konsumsi publik. Nah, identifikasi masalah kedua yang kami temui adalah tantangan manajemen waktu dan diri. Masalah kedua yang juga menjadi perhatian utama adalah bagaimana sih mahasiswa mengatur waktu dan tanggung jawabnya, membagi fokusnya antara organisasi dan juga akademiknya. Dalam prakteknya banyak dari kita yang kewalahan menghadapi jadwal rapat, kegiatan luar kampus, dan juga tuntutan tugas kuliah juga perlu kita selesaikan secara bersamaan. Tantangan manajemen waktu inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan baru. Apakah sebenarnya Ormawa lah yang membuat IPK kita turun, ataukah manajemen waktu kita yang kurang baik sehingga tidak bisa mengelola dua tanggung jawab kita secara baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan sampling. Pendekatan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probabilitas dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Di sini kami memilih mahasiswa hubungan internasional FISIP Unsika angkatan 2023 yang aktif dalam organisasi karena merepresentasikan subjek yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu instrumen pengumpulan data. Untuk dalam metode pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner online yang disebar melalui Gform, yang linknya sudah kami lampirkan dalam PPT. Lalu yang terakhir yaitu analisis data. Dalam analisis data penelitian ini kita menggunakan 3 analisis, yaitu uji normalitas, uji korelasi, dan uji regresi. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, dan uji regresi untuk membahas lebih lanjut mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Lalu selanjutnya objek dan responden. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi fokus adalah mahasiswa jurusan hubungan internasional FISIP Unsika angkatan 2023 yang aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Lalu kami mengambil responden sebanyak 33 mahasiswa yang dianggap paling tepat untuk mewakili populasi karena tergolong aktif dalam kegiatan kemahasiswaan tersebut. Lalu untuk variabel uji korelasi antara X dan Y, dalam studi ini terdapat 2 variabel utama yang diuji korelasinya. Variabel X adalah tingkat partisipasi organisasi yang diukur lewat frekuensi kehadiran, durasi keterlibatan, dan intensitas peran dalam UKM atau kepanitiaan. Sementara variabel Y adalah indeks prestasi kumulatif yang menjadi indikator prestasi mahasiswa secara akademik. Untuk menguji hubungan antara kedua variabel ini, kami menggunakan uji korelasi Pearson karena data yang dikumpulkan berupa skala interval atau frekuensi organisasi dan nilai IPK serta dianggap memenuhi syarat distribusi normal. Uji Pearson ini memungkinkan kami untuk melihat sejauh mana dua variabel memiliki hubungan linear. Apakah semakin tinggi partisipasi organisasi berarti IPK juga semakin tinggi IPK-nya, apakah atau sebaliknya. Lalu selanjutnya yaitu hipotesis. Penelitian ini dirancang untuk menguji dugaan bahwa ada hubungan yang nyata antara keaktifan di organisasi dan prestasi indeks akademik mahasiswa. H0 menyatakan atau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi organisasi dengan IPK mahasiswa HI Unsika angkatan 2023. Dengan begitu, penelitian ini tidak mengabaikan kemungkinan bahwa memang pada kenyataannya partisipasi dalam organisasi tidak berdampak untuk IPK, bahkan justru berdampak buruk untuk IPK. Dan sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 yang kami ajukan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat partisipasi organisasi dengan indeks prestasi kumulatif mahasiswa hubungan internasional FISIP Unsika angkatan 2023. Yang artinya semakin sering mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan, maka akan berpengaruh positif terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut.
Lalu bagian selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Yang pertama, responden. Berdasarkan data responden keseluruhan yang berjumlah 31 mahasiswa, dapat diketahui bahwa 54,8% atau 17 mahasiswa yang menjadi responden berasal dari kelas HI 4A dan 45,2% atau 14 mahasiswa lainnya berasal dari kelas HI 4B. Selanjutnya mean atau rata-rata. Dengan rumus jumlah keseluruhan data dibagi banyak data. Variabel X itu rata-rata tingkat partisipasi organisasi mahasiswa adalah 11,61 yang didapat dari 360 dibagi 31, yang menunjukkan bahwa mahasiswa umumnya cukup aktif dalam kegiatan organisasi dari total skor maksimum 15. Dan variabel Y itu rata-rata IPK mahasiswa adalah 11,23 yang juga tergolong cukup tinggi, menandakan bahwa keaktifan dalam organisasi tidak mengganggu prestasi akademik secara umum dari total skor maksimum 15, yang dimana variabelnya didapat dari jumlah total variabelnya itu 348 dibagi 31 yang memiliki hasil 11,23. Selanjutnya yaitu median. Median atau nilai tengah dengan rumus N plus 1 bagi 2, yang artinya N-nya 31 dibagi 2 sama dengan 16, memiliki yaitu median total X sama dengan 12. Karena angka ke-16 dari variabel X yaitu 12, artinya setengah mahasiswa memiliki tingkat partisipasi organisasi dengan skor 12 atau kurang, dan setengah lainnya memiliki skor 12 atau lebih. Lalu nilai median dari variabel Y, di mana nilai ke-16-nya yaitu 11. Nah, maka persepsi kontribusi organisasi terhadap IPK yang paling umum berada di angka 11 atau kurang. Lalu modus atau angka yang paling sering keluar. Di sini dapat terlihat kalau di dalam tabel frekuensi dari variabel X, modus dari variabel X yaitu angka 11 dan 12, yang artinya nilai yang paling sering muncul dalam partisipasi organisasi merupakan angka 11 dan 12, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa cenderung memilih tingkat partisipasi organisasi yang tinggi, karena 11 dan 12 itu termasuk dalam rentang 73% hingga 80% dari total skor maksimum. Dengan banyak mahasiswa yang mendapatkan skor ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi organisasi mahasiswa cukup aktif secara umum dari responden yang mengisi kuesioner kami. Lalu modus variabel Y yaitu 11 dapat terlihat karena nilai ini paling sering muncul pada persepsi kontribusi organisasi terhadap pencapaian akademik mahasiswa, yang dimana menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum merasa bahwa keikutsertaan dalam organisasi memberikan kontribusi positif terhadap IPK mereka, tetapi tidak signifikan, yaitu dapat terlihat angka ini tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi, skor 11 dari total maksimum 15, yang menunjukkan kalau persepsi ini juga berada dalam kategori positif. Lalu selanjutnya yaitu rentang IPK yang dapat dilihat dengan diagram pie chart. Yang pertama, mayoritas mahasiswa memiliki IPK yang sangat tinggi. Dapat dilihat sebanyak 86,7% atau 26 responden memiliki IPK dalam rentang 3,80 hingga 4, yang termasuk dalam kategori yang sangat tinggi atau hampir sempurna. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas mahasiswa prodi Hubungan Internasional Fisip Musika di angkatan 2023 menunjukkan prestasi akademik yang memang dapat dikatakan luar biasa. Yang kedua, tidak ada mahasiswa dengan IPK yang rendah dalam sampel. Hanya 13,3% atau 4 mahasiswa yang memiliki IPK dalam rentang 3,50 hingga 3,79, yang termasuknya juga masih kategori tinggi, dan tidak ada satupun yang berada di bawah 3,50, termasuk kategori 3,20 sampai 3,49, yang menandakan bahwa semua responden memiliki IPK yang tergolong baik hingga sangat baik. Yang ketiga yaitu tingginya IPK mengindikasikan aktivitas organisasi tidak menghambat akademik. Dengan capaian IPK yang tinggi secara kolektif, dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam organisasi tidak berdampak negatif terhadap prestasi akademik, bahkan partisipasi organisasi kemungkinan berkontribusi positif terhadap capaian IPK. Mungkin untuk membuktikan hal ini lebih jauh perlu dilakukan uji analisis selanjutnya seperti uji korelasi dan uji regresi.
Selanjutnya perhitungan uji hasil penelitian. Yang pertama, uji normalitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji normalitas merupakan adalah Shapiro-Wilk. Karena jumlah responden dalam penelitian ini adalah 31 orang yang dimana berada di bawah angka 50. Sehingga metode Shapiro-Wilk lebih tepat digunakan dibanding metode lainnya. Dalam uji normalitas ini digunakan dasar asumsi bahwa data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05 atau P lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel tingkat partisipasi organisasi adalah sebesar 0,059 dan untuk variabel indeks prestasi kumulatif adalah 0,118, yang dimana kedua nilai ini lebih besar dari batas signifikansi 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi data yang diamati dengan distribusi normal. Dan kata lain, data dari kedua variabel dapat dikatakan terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji korelasi. Karena uji normalitas sebelumnya menunjukkan bahwa sebaran data bersifat normal, maka analisis lanjutan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis statistik parametrik, yaitu uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara tingkat partisipasi organisasi dan capaian akademik mahasiswa. Berdasarkan hasil uji korelasi yang diperoleh, nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat partisipasi organisasi dan indeks prestasi kumulatif adalah sebesar 0,857. Di mana angka ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif antara kedua variabel tersebut. Yang berarti semakin tinggi tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi, maka semakin tinggi pula capaian indeks prestasi kumulatif mereka. Korelasi positif ini mencerminkan bahwa aktivitas berorganisasi tidak mengganggu pencapaian akademik, bahkan justru mendukungnya. Dikarenakan nilai signifikansi atau p-value yang diperoleh adalah lebih kecil dari 0,001, yang secara teknis lebih kecil dari p dari 0,01, dan penelitian ini digunakan bahwa hubungan antar variabel dianggap signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dikarenakan nilai yang diperoleh jauh di bawah ambang tersebut, maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan signifikan secara statistik. Lalu yang terakhir ada uji regresi linear sederhana. Dalam pengujian regresi linear sederhana terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kriteria pengambilan keputusan. Untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan memiliki hubungan yang signifikan antara variabel bebas, yaitu tingkat partisipasi organisasi, dan variabel terikat, yaitu indeks prestasi kumulatif, maka kita melihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan atau layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel terikat, yang dimana dapat dilihat berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari analisis regresi linear sederhana. Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada tabel ANOVA adalah lebih kecil dari angka 0,001. Nilai ini jelas lebih kecil dari ambang batas, yaitu 0,05, yang artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik sangat signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi organisasi secara nyata berkontribusi terhadap perubahan indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Lebih lanjutnya, jika kita lihat pada tabel model summary, nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,734, yang berarti bahwa sekitar 73,4% variansi atau perubahan dalam indeks prestasi kumulatif mahasiswa dapat dijelaskan oleh tingkat partisipasi organisasi. Sementara sisanya yaitu sebesar 26,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai R yang sebesar 0,857 juga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini sangat kuat, mengingat R berada di nilai mendekati angka 1, yang berarti korelasi antara kedua variabel dinilai sangat kuat dan sangat tinggi. Kita telah sampai di bab kesimpulan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi organisasi mahasiswa HI Unsika 2023 dengan prestasi akademik mahasiswa yang kami menggunakan
indeks prestasi kumulatif mahasiswa dalam pengukurannya. Berdasarkan latar belakang dan observasi langsung, muncul anggapan umum bahwa partisipasi aktif dalam organisasi dapat mengganggu atau bahkan menurunkan nilai akademik. Namun setelah kami melakukan penelitian secara kuantitatif menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan statistik, kami menemukan hasil yang berkebalikan dari asumsi yang beredar. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, sehingga analisis korelasi menggunakan Pearson dapat dilakukan. Uji korelasi menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,857 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara partisipasi mahasiswa di organisasi dan IPK. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam organisasi, semakin tinggi pula kecenderungan mereka memiliki IPK yang baik. Analisis ini dilanjutkan dengan uji regresi linear sederhana yang memperkuat temuan korelasi. Nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,734 menunjukkan bahwa 73,4% variasi dalam IPK mahasiswa dapat dijelaskan oleh tingkat partisipasi mahasiswa dalam organisasi. Hasil ini membantah asumsi bahwa kegiatan organisasi menghambat pencapaian akademik. Justru sebaliknya, keterlibatan dalam organisasi berkontribusi besar terhadap keberhasilan studi mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat, signifikan, dan positif antara tingkat partisipasi organisasi dan prestasi akademik mahasiswa HI Unsika tahun ataupun angkatan 2023. Penelitian ini tidak hanya memberi gambaran ilmiah mengenai dinamika keseimbangan antara aktivitas organisasi dan juga studi ataupun akademik, tetapi juga menjadi dasar penting bagi kampus untuk mendukung keterlibatan mahasiswa dalam organisasi sebagai bagian dari pengembangan diri yang selaras dengan prestasi akademik. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai proposal yang kami ajukan. Terima kasih sebelumnya karena telah menonton video kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.